Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 92. Halaman 92 paling bawah, baris ke 5 mulai bawah lah. Kita ulangi sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullah ta'ala, wa nafa'na bihi wa bizami' ulumihi bid-darail amin, membicarakan tentang cara bertaubat daripada dosa. Dan jika ada ia papa itu fakir atau miskin, maka hendaklah diniatkannya membayar apabila ia kaya, apabila sudah ada duit, serta wajib atasnya berusaha menghasilkan pembayarnya. Ini kisah taubat orang yang mencuri atau mengambil hak orang. Dan di antara taubatnya itu syaratnya wajib memulihkan milik orang, harta orang itu. Nah, kayak apa? Memulihkan lamun duitnya sudah habis, hal keadaan fakir. Nah, jadi caranya itu berniat dulu, lamun ada duit kina aku hendak membayari ya, aku beli kakanai barang orang itu. Nah, disertai inya wajib saat itu begawi, becari yang halal supaya dapat duit, kawa mengganti ampun orang itu. Nah, kayak. Dan jika mati ia di dalam papanya, adakah dituntut ia dengan dia di dalam akhirat atau tiada? Misalnya pengharatan pakirnya tuh mati sekalinya, kada sampat becari, kada sampat menghasilkan duit, kada sampat memulihkan ampun orang, hanya mati ya. Nah, di akhirat inya dituntut lah atau kadakah? Maka ikhtilaf sekalian ulama pada yang demikian itu. Ulama berbeda pendapat masalah orang nanggai ini, mati hal keadaan fakir, kada sempat memulihkan hak orang. Nah, kata setengah ulama, kata sebagian ulama, dituntut ia dengan dia di dalam akhirat. Sebagian ulama mengatakan orang itu tetap kena berurusan di akhirat, dituntut oleh orang yang pernah dijoliminya atau diambil haknya. Kayak apa caranya menuntutnya tuh? Nah, cara menyelesaikan masalah di akhirat itu ya pahala inya nina dijolong kepada orang yang dijoliminya. Amun kada dibisi pahala dosa orang yang dijolimi ini dijolong kayaknya. Nah, itu cara menyelesaikannya kena. Sama aja tuh. Orang tuh berhutang, pas sampai bayar mati, ya kayak itu juga.
Menurut sebagian pendapat ulama. Jadi bahaya benar biar mati karena hutang nih bahaya. Urusannya kita apa? Yang masalah pahala tuh bang enak. Bila ingin bisi pahala, jolong pada orang nang dijoliminya. Kamu kada dibisi pahala, pak dosa orang dijolimi itu dijolong kayaknya. Nah itu cara menyelesaikannya. Soalnya di akhirat itu la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu kada bermanfaat lagi harta. Kada bermanfaat lagi harta. Kada payu lagi duit. Berniat membayari, cuman mati ada sempat. Nih pendapat yang kedua nih lah. Dan kata setengah mereka itu ulama tiada dituntut. Nah, menurut pendapat sebagian ulama, inya kada dituntut, amun inya tadi asal berniat dalam hati hendak membayari. Sekalinya takdir mati kada sempat membayari. Menurut sebagian ulama inya kada dituntut di akhirat karena sudah berniat hendak membayari, hendak mengganti. Nah, kemudian kata Datuk Kelampayan pulang, maka mudah-mudahan Datuk Kelampayan kiranya kaul atau pendapat yang kedua ini muafakat itu sesuai dengan barang yang pada pengetahuan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tidak Datuk Kelampayan pendapat yang kedua ini sesuai dengan ilmunya Allah. Mudah-mudahan menurut ilmunya Allah orang itu kada dituntut di akhirat karena inya sudah hendak berniat hendak membayari. Sekalinya umurnya kada sampai mati di akhirat kada dituntut. Mudahan itu sesuai dengan ilmunya Allah Ta'ala ujar Datuk Kelampayan. Nah, cuman jangan juga mentang-mentang ada pendapat kedua ini lalu kada mau usahakan gitu, nah jangan. Tetap berniat hendak membayari dan berusaha supaya dapat duit untuk mengganti ampun orang atau membayari ampun orang itu. Dan jika ada maksiat itu mewajibkan had bagi Allah Ta'ala, had itu hukuman yang sudah diatur Tuhan dalam Quran. Had itu seperti zina dan minum arak. Ya kan, kalau melakukan perzinahan itu dicambuk 100 kali cambuk amun kada pernah kawin. Itu had hukum syariat. Cuman di negara kita kada berlaku itu. Seandainya negara Islam berlaku hukum syariat, orang yang belum pernah kawin melakukan perzinahan, hadnya hukumannya dicambuk 100 kali cambuk. Kemudian setelah dicambuk 100 kali cambuk tuh diasingkan selama setahun, dibuang ke kampung mana itu, nah jangan bagian di kampung sini. Kenapa jadi kayak itu? Hikmahnya yang nyatanya loh supaya menjarai dan supaya di akhirat kada lagi dicambuk dengan cambuk api neraka. Dihukum di dunia supaya di akhirat kada dihukum lagi. Nah, kenapa jadi dibuang, diasingkan setahun? Kayak ini. Kalau di zaman bahari banglah, bila orang tuh melakukan perzinahan supan aib. Jadi di kampung itu tercoreng sudahnya. Jadi supaya inya nih amunnya sudah tercoreng, kehidupannya itu terganggu, mentalnya itu terganggu. Jatuh sudah ibaratnya mentalnya di kampung itu. Jadi kenapa jadi diasingkan, dibuang supayanya di kampung orang tuh nya kada tahu, orang di kampung sebelah tuh kada tahu padanya nya pernah melakukan perzinahan. Jadi nyaman nya hidup di sana, membuka lembaran baru. Ada nang nyambati, ada nang merendahkan, ada nang
memandang aibnya gitu. Kan kenapa jadi diasingkan, dibuang sama semuanya, kira membuka lembaran baru di sana. Amun di kampung sudah tercorengnya, sudah ketahuan aibnya, nah itu hikmahnya nih. Nah, dan minum arak tadi kan, minum arak itu minum khamar, minum alkohol, mabuk, kada mabuk kah haram lah tuh. Nah, bila minum khamar itu baik hadnya, hukumannya 40 kali cambuk. 40 kali cambuk. Supaya kita di akhirat kada lagi cambuk dengan cambuk api neraka. Nah, itu. Amunnya orang nang bejinah itu pernah nikah, pernah kawin, salahnya bejinah atau berselingkuh, jinah kalau nggak itu, maka itu hukumannya dirajam sampai mati. Nah, dirajam sampai mati itu ditabuk tanah, dikubur orangnya ingin sini gila-gila. Jadi bila orang lewat situ wajib mengambil batu, dihampur ke kepalanya, kada berdosa. Bila inya dihukum kayak itu nah mati, diampuni dosanya, di akhiratnya ada lagi disiksa di neraka. Kalau diberlakukan hukum di dunia, wanilah itu melakukan perzinahan, melakukan perselingkuhan, namun hukumannya kayak itu pian hukuman di dunia itu ringan aja, badannya dirajam ringan. Namun di neraka pian sakit benar, berarti lebih baik dihukum di dunianya daripada di akhirat. Amun di dunia paling sakampungan aja nah tahu, di akhirat pian sealaman tahu. Pada ini itu masuk neraka, pada ini itu pernah melakukan. Nah, jadi kenapa diberlakukan hukum di dunia supaya di akhiratnya kada lagi dapat hukuman, gitu nah. Berarti kan kita amun memilih pilihan tuh lebih memilih taringan sedikit daripada berat. Nah, itu. Kalau diberlakukan hukum Islam, kalau kita ini kan kada berlaku hukum Islam, makanya banyak aja orang berselingkuh, berzina, biasa aja orang. Kada takut orang dengan hukum negara ini, kada menjarai. Tapi kalau hukum Islam diberlakukan, insya Allah orang jarak gitu nah. Nah, dan jika ada maksiat itu mewajibkan had bagi Allah Ta'ala seperti zina dan minum arak, maka ditilik, dilihat dulu. Jika tiada berdiri dengan dia saksi dan tiada ada ia masyhur, maka harus boleh menyembunyikan yang demikian itu. Artinya jangan melapor. Jika orang tuh melakukan perzinahan, orang kampung ada yang tahunya, inya jauh pacarnya berdua di kamar. Orang kampung ada yang tahunya, saksinya ada dijual. Nah, lawan kada masyhur, kada yang tahunya deh. Nah, itu boleh inya kada melapor kepada hakim supaya kada dirajam, supaya kada dicambuk, boleh inya karena kada ada saksi. Nah, cukup inya minta ampun aja lawan Tuhan, jangan mengulangi lagi, menyesal, diampuni Tuhan dosanya. Dan harus tuh boleh juga ia ikrar tuh melapor kepada yang berwenang, anggaplah sultan, kan sultan boleh yang menegakkan hukum di negara itu. Dan harus ia atau boleh juga ia ikrar itu melaporkan kepada yang berwenang dengan yang maksiat yang ia pernah lakukan itu, ada kalanya bezinah atau minum arak, supaya didirikan had atasnya, supaya dilaksanakan hukuman atasnya. Boleh juga ini kan tadi di kampung kada ada tahunya ini nih melakukan perzinahan. Seandainya ingat kada pakai sah tuan orang, cukup bertaubat ya wan Tuhan sudah. Tapi kalau inya nak memilih jalan kedua, boleh juga tarik petang sedikit, datang aja kepada sultan, kepada pemerintah, ulun sultan aja
pernah melakukan perzinahan, tolong laksanakan hukum kepada ulun. Ikam ja sultan, sudahlah kawin, belum kawin mah berarti cambuk 100 kali. Maka si sultan tuh menyuruh kena siapa nakuhnya mencambuk 100 kali, kemudian diangsingkan setahun. Amunnya ikam pernah kawin nggak? Inggih ulun pernah kawin, berarti ikam dirajam sampai mati. Nah si sultan itu kena melaksanakan itu. Ya. Nah coba sambungannya. Tetapi menyembunyikan terafdal daripada ikrar. Tapi kadang mengesahkan lawan sultan itu maksiatnya deh. Itu lebih afdal daripada ikrar, daripada melapor kepada sultan, daripada mengaku kepada sultan supaya dilaksanakan hukuman kepadanya. Lebih afdal baranai aja. Karena ada juga yang menyaksikan, ada juga yang melaporkan. Nah, cukup minta ampun lawan Tuhan aja. Nah, Tuhan mengampuni. Nah. Dan jika telah berdiri saksi dengan dia, inya ini melakukan perzinahan atau minum arak di warung misalnya, kan ada saksinya banyak. Nama lihat minum khamar di warung, minum gadok di warung misalnya, banyak tuh namanya menyaksikan dah. Atau misalnya inya melakukan perzinahan di mana di taman misalnya, orang banyak melihat tuh, ada saksinya tuh. Nah, dan telah masyhur, orang kampung tahuan inya melakukan perzinahan atau khamar, orang kah disuruhnya menyaksikan inya. Dan telah masyhur ia, maka sunnatlah baginya datang kepada raja atau naibnya. Naibnya itu pengganti raja, itu wakil raja kah atau menteri raja kah. Padahal ikrar dengan dia mengaku inya di hadapan raja, ulun melakukan perzinahan atau minum khamar, tuh saksinya ada siano, supaya didirikan had atasnya, supaya dilaksanakan hukuman atasnya. Maka jika tiada didirikan had atasnya, sahlah taubatnya. Ternyata jar raja, kolernya mah hukum ikam ini jar. Sudah balik kayak sudah inya ke rumah rajanya kedahakon mau hukum. Itu sah aja taubatnya. Nah, tetapi dosa atas raja sebab meninggalkan had. Tetapi si raja nang kada melaksanakan hukuman itu, rajanya nanggung dosa. Kadang-kadang karena kada melaksanakan hukum Islam, kada salah nang inya lagi tah. Nya sudah melapor orang raja, ulun melakukan ini jinah atau minum khamar, ada saksinya, tolong hukum ulun. Jar aja boleh Anda mau hukum ikam ni jangan membuang waktu aja. Sudah boleh kayaknya bertobat kepada Allah Taala, selesai masalahnya. Kada dihukum tu raja tanggung jawabnya kada melaksanakan hukum kepada inya itu deh. Nah kayak itu. Nah jadi jangan mabuk kita ya Allah. Bila mabuk itu biarlah 40 kali cambuk dipukul 40 kali cambuk. Kalau berlaku hukum Islam, jadi kita ini kan ada berlaku hukum Islam. Jadi mau ada berlaku hukum Islam ini taubat ya sudah kepada Tuhan. Kada usah kita minta cambuk akan kawan-kawan, jangan. Itulah kawan tuh lain pemerintah. Nya sultan yang berwenang menegakkan hukum tuh, jangan misalnya kawan cambuk akan belakang kujar 40 kali karena kawan itu ada berwenang. Cukup kita bertobat ya lawan Tuhan, minta ampun lawan Tuhan, jangan lagi diulangi itu taubatnya. Dan jika ada maksiat itu mewajibkan kisos itu dibalas, atau had, tukas itu ialah menuduh orang melakukan perzinahan tanpa menghadirkan 4 orang saksi. Tukas tuh bahasa baharinya. Nah, hendaklah diserahkannya dirinya kepada mustahik. Mustahik itu orang yang disakitinya, supaya dikisos
atau di hadnya akan dia. Nah, jadi misal memotong hidung kawan aja pakai gunting, itu dalam hukum Islam yang dikisos tuh. Jadi bila menggunting hidung orang, digunting juga hidungnya. Nah itu. Bila mencongkel mata orang, kisosnya dicongkel juga matanya. Nah, bila menampar orang, ditampar juga. Itu hukum adil gitu. Misalnya si fulan mencongkel mata kawannya, jadi tobatnya apa? Datang kepada nang inya congkel tuh, aku hendak bertobat, aku pernah mencongkel mata ikam, kan berdosa tuh. Jadi kayak apa, aku nih amun ikam congkel, aku rela juga ambil kisos. Nah, atau bisanya juga ini pilihan yang kedua, kada di kisos bayar berapa gitu matang ini pian lah bisa pian aku lah menjual mata pian harga 1 triliun, ada aku ngelak berarti larang mata kita nih lebih daripada 1 triliun. Iyalah mata nih lebih daripada 1 triliun, bayarnya 1 triliun mana ada duitnya bayar 1 triliun. Artinya matanya kada dikisah dicongkel, asal bayar berian sudah. Atau misalnya kada usah gini congkel mata ikam, kada usah dikisah, kada usah bayar, aku relakan aja, selesai juga. Nah cuman datangi orang tadi tuh, aku pernah Nabi kita Muhammad SAW sebelum Sidin wafat, Sidin pina garingan juga sudah di masjid Sidin barilaan di Sidin aku, minta rela kalau pernah atau jalimi ikam, ada Nabi tuh kada pernah menjalimi. Ada sahabat seikong namanya siapakah? Ukasyah siapa itu? Cirinya, wahai Rasulullah, ulun hendak menuntut keadilan. Pian pernah mencambuk ulun di perang itu. Waktu di perang itu ulun pian di atas unta kan, ulun dibawa. Ulun kada tahu pian itu singaja kadakah. Cuman ulun kena cambuk pian. Oh itu. Ayo aja Rasulullah kita. Waktu pian mencambuk tuh ulun kada baju. Jadi apa? Pacul baju pian juga. Nah, padahal niatnya kada hendak mencambuk, kada hendak memeluk tubuh Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah pun sidin siapa yang pernah aku jolimi, ayo wah ini kita selesaikan. Atau misalnya ada yang pernah aku tampar, oh ini tampar aku misalnya kayak itu. Tuh kisos. Nah, kisos. Atau tadi tukas tadi ya, tukas itu apa? Menuduh orang melakukan perzinahan tanpa mendatangkan 4 orang saksi, makanya dicambuk ya 80 ke 100 kah cambuknya, supaya kada dicambuk di akhirat. Dan jika tiada tahu mustahik itu akan dia, mustahik itu orang yang pernah dijoliminya lah, orang yang pernah disakitinya. Dan jika tiada tahu mustahik itu akan dia, wajib atasnya memberitahukan dia akan mustahik supaya disempurnakannya kisas atau had. Nah jadi amunnya kita tuh lawan kawan kita inya ini misalnya kada tahu pada inya neng hilang telinga tuh gara-gara kita misalnya, ya Allah kita ini apakah menimpas inya kawak tuh tuh tanpa semangaton inya kita menimpas hilang telinganya nih. Kita datang ke inya, beritahu inya kada tahu pada kita menimpas. Aku nang menimpas ikam bahare, nang hilang telinga ikam tuh aku. Nah wah ini aku hendak bertobat, hendak dikisas. Nah potong juga, timpas juga telinga aku. Nah, cuman jangan lebihan.
sebelah aja, soalnya kedua belahnya mengkisos kedua boleh itu dolim pulang. Ini maksudnya menampar sekali, balasnya sekali ya Allah, jangan dua kali. Beritahunya. Nah, atau bisa jawab pilihan yang kedua, dimaafkannya daripadanya dan sahlah taubatnya daripada maksiat yang mewajibkan qisas pada hak Allah Ta'ala dengan menyesal daripada maksiat. Atau jenya nih kumaafkan aja gin kadosa gin taling ikam ku timpas juga kumaafkan aja selesai, tinggal kita menyesal aja lawan Tuhan, bertobat lawan Tuhan, inya sudah memaafkan, selesai. Dan jika tiada diserahkannya dirinya kepada mustahik sekalipun, dari karena enggannya daripada menyerahkan dirinya itu suatu maksiat yang lain, tiada membatalkan ia akan taubatnya daripada maksiat yang dahulu itu, tetapi wajib pula atasnya taubat daripadanya. Jadi amun kada menyerahkan diri kepada anu itu berdosa kita ya Allah, berdosa. Nah, itu bang kita anu cara amun diserahkan kayaknya pacangan anu hilang telinga sebelah aja. Kita nyaman hilang telinga sebelah kalau daripada masuk neraka. Masuk neraka seikungan awak jadi bahan bakar api neraka. Nah, gitu. Kita memilih nang tas sakit sedikit daripada tas sakit banyak, kayak itu nah. Nah, ibaratnya lebih memilih sopan di dunia kalau daripada sopan di akhirat gitu nah. Di akhirat tuh mesti seberatan makhluk melihat nang kita dibalas Tuhan tuh nah. Mau di dunia ini paling berduaan waninya aja misalnya. Ada apa kita bersupan akun bersupan waninya nih ngaku kesalahan kita waninya nih kan bapak. Ya pada di akhirat kita tak melihat berataannya. Kita disiksa gara-gara kita dolim kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada maksiat itu ghibah. Arti ghibah itu artinya mengupat-ngupat, menyembati keaiban orang. Nah, maka ditilik, lihat dulu. Jika tiada sampai upatannya itu kepada orang yang diupat, maka mamadailah, artinya cukup aja akan dia menyesal daripada mengupat itu dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala baginya. Jadi misalnya nih kita menggibah orang. Misalnya Allah nopi nih kepandiran. Sakanya menggibah paman aran misalnya. Paman aran tuh ini misalnya. Nah, paman aran ini kada tahu, ada sampai kepada paman aran yang kami pandir ini. Nah, amun gibah kayak itu kada sampai kepada paman aran nih, cukup kita berdua bertobat kepada Tuhan aja. Kada perlu minta maaf lawan sidin karena sidin kada tahu juga. Nah, terusakan. Dan jika sudah sampai opatnya itu atau gibahnya itu kepada orang yang diopat, maka disyaratkan pula serta yang dibikin itu minta halal. Lamun kita berdua ibu pandiran pemanaran tuh ini ya saya menggibah. Sakanya ada menyampaikan pemanaran. Ada tuh dia tuh orang nyambati pian si anu. Nah, sampai kalau tah. Jadi kit ulun nepi ini bila hendak bertobat datangi paman arannya. Minta maaf lah ulun menyambati pian ini. Nah, itu. Bila sampai gibahnya nih kepada orang yang digibah datangi minta maaf, minta halal, ulun pernah nyambati pian ini. Nah, gitu. Taubatnya nih. Nah, gitu. Namun kada sampai kepada sidin, cukup kita menyesal, jangan lagi menggibah, minta ampun lawan Tuhan, diampun Tuhan. Tapi lamun kita menyambati orang ini sampai kepada orang itu, biar kita bebuihan untung istighfar kada ampun di Tuhan. Kecuali kita minta halal kepada orang yang kita gibah nang apabila gibah ini sampai ke talinganya. Nah, itu. Dan jika tiada diperoleh
minta halal kepadanya sebab matinya. Misalnya pemanaran misalnya mati ya, udah sedih panjang umur ya Allah, contoh aja bang. Nah pada sampai kepada sidin sudah deh tadi ngasih, tapi kita hendak minta halal, saya sidin meninggal dah misalnya. Nah ya betul. Atau sangat sukar ngalih bahasanya mencari sidin sebab gaibnya di dalam pergi-pergian yang jauh. Sidin merantau manakah? Diteleponi kada di jauh nomornya. Hendak minta maaf, minta halal. Atau sidin wafatkah? Nah, maka wajiblah atasnya minta ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, cukup minta ampun sama Tuhan aja. Minta ampun sama Tuhan aja. Sidinnya kada lagi di dunia atau tulak ke mana kah? Nah, dan tiada memadai dihalalkan oleh warisnya daripadanya. Kada mau kita datang kepada anak sidin. Pian iyalah anak paman aran ya. Ulun minta halal, minta maaf lah, ulun menyambai abah pian. Kada kawa itu. Kada kau dipindahkan kepada warisnya minta maaf tuh. Lain harta kan. Mun harta kawa bisa kita mengambil harta orang. Hanya orang ini meninggal. Kita membelikan kepada orang tuh orang meninggal, belikan kepada ahli warisnya. Tapi kalau masalah gibah ini, mun orangnya sudah mati, datangi kuburnya lah, minta maaf dan kuburnya lah. Anu aja minta ampun lawan Tuhan aja, minta ampun lawan Tuhan aja. Bisa juga ditambahi baca Fatihah 4 kah? Hadiahkan lawan si sidin di kubur. Atas permintaan maaf kita misalnya bisa juga kita. Dan jika ada maksiat itu hasad, artinya dengki. Misalnya kita nih dengki kepada orang misalnya, iri, dengki. Arti dengki itu kan mengingini nikmat orang itu hilang dari dirinya. Orang dapat nikmat, halau hati kita nih nyaman melihat orang dapat nikmat, dan kita mengingini nikmat orang itu hilang, itu dengki itu. Bila ada dengki di hati misalnya, apa taubatnya? Maka tiada wajib dan tiada sunat. Wajib kada, sunat kada. Napa kada wajib kada sunat? Memberitahukan dia kepada orang yang didengkinya akan dia. Kada usah kita datang kepada, anggaplah dengki kepada Paman Adol misalnya. Datangnya Paman Adol minta maaf lah, ulun dengki wan biat. Kada usah itu memperkeruh keadaan. Kita timbul kira Paman Adol, wah cucuk aja Paman Adol selama ini menangot terus aku dengki gak ikam. Nah itu kan memperkeruh, timbul kira kamu. Jadi dengki yang ada di hati kita itu jangan dikisahkan orang yang kita dengki. Cukup kita bertobat kepada Allah, napa jangan lagi dengki. Karena dengki itu bisa menghanguskan amal ibadah kita. Mulai kita bahari sampai ini nih ibadah kita habis berataan pahalanya gara-gara dengki itu. Lawan juga ada pegerang didengki nikmat Tuhan juga kalau nang diunjuk kainya atau lain apunnya Tuhan mah unjuk nikmat Tuhan kainya apa didengki pun Tuhan juga lain ampuninya itu nah. Tetapi makruh yang demikian itu dan terkadang haram bila kita berkisah kepada orang yang kita dengki, walaupun niatnya minta maaf Allah aku pernah dengki ikam, itu makruh, bahkan bisa jadi haram. Haramnya apa? Musyah nang itu menimpas ke kita nih, atau inya buruk sangka atau memusuhi kita gara-gara kita berkisah nih itu. Nah itu nang haram, memperkeruh keadaan gitu. Hanya wajib atasnya menyesal, jangan lagi dengki, menyesal punya sifat dengki dan minta ampun kepada Allah Ta'ala, serta tiada mencita-cita atas kembali kepadanya. Kadahkun lagi dengki, nah itu taubatnya kalau sudah berkisah-kisah. Inilah perintah taubat yang menggugurkan dosa yang disebutkan oleh Syekh Muzajjad di dalam kitab Ubab. Syekh Muzajjad ini apa? Cara menggugurkan dosa apabila berkaitan dengan manusia.
Nah, tambah sebuting ya kalau kita manusia ini tengah sedikit. Nah, adapun taubat yang adapun taubat yang menghasilkan jadi saksi, maka tersebut perintahnya di dalam segala kitab fikih atau bahasanya dalam kitab fikih tuh. Cari jadi kitab fikih tuh. Syahdan disyaratkan pula tatkala taubat itu, waktu kita bertobat ini syaratnya apa? Bahwa jangan ada ia pada waktu gorgorah. Gorgorah itu apa? Yaitu waktu hampir keluar roh, tatkala memandang malaikat rahmat atau malaikat azab. Jadi kita bertobat tuh jangan menghadang hendak mati gitu nah. No, hingak-hingak sudah nih itu nah. Gara-gara tuh namanya. Ya hendak mati sudah. Hanya bertobat. Nah, jangan waktu itu. Nang waktu kita sehat nih nang bertobat. Nah, jangan hendak nang keluar roh nih tuh. Enggak, itu Firaun gini. Jadi Firaun kan amanna bi Rabbi Musa wa Harun ketika tenggelam di Laut Merah. Sekarang aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Harun ya. Sudah hendak mati sudah hendak lamas sudah. Hanya beriman. Nah, itu terlambat itu. Nah, dan jangan ada ia pada waktu terbit matahari dari maghrib. Maghrib itu maksudnya timbul matahari sebelah barat situ. Timur situ lah, sebelah barat. Bila timbul matahari sebelah barat itu, nah timbul situ nah, saya ke tengahnya, tenggelamnya ke barat pulang. Nah waktu itu bertaubat. Jangan juga waktu itu. Kenapa? Karena pintu taubat pada waktu itu tertutup sudah. Ada diterima Tuhan lagi bertaubat waktu itu, atau waktu gorgorah tadi. Maka tiadalah diterima taubat segala mereka yang taubat pada waktu itu. Sama ada pada hak mukmin yang asi, orang mukmin yang maksiat, bertaubat biasanya waktu gargarah atau waktu terbit matahari dari sebelah barat tidak diterima juga, atau kafir, atau misalnya orang kafir hendak berislam tapi sudah hendak dah gargarah dah atau matahari sudah timbul sebelah barat sudah. Nah, tapi inilah mazhab Asy'ariyah. Ini menurut mazhab bubuhan Asy'ariyah, Abul Hasan Al-Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga nih. Nah, adapun mazhab Maturidiyah, Abul Mansur Al-Maturidi, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga nih, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah juga nih. Maka syarat yang tersebut itu pada taubat kafir juga. Nah, menurut mazhab bubuhan Maturidiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah yoneh, nang kada diterima taubat itu bagi orang kafir nang waktu gargarah, waktu terbit matahari sebelah barat. Nah, adapun mukmin yang asi, adapun orang yang beriman nang maksiat, maka sahlah taubatnya waktu gargarah. Jar bubuhan Maturidiyah nih, Ahlus Sunnah wal Jamaah nih. Jadi waktu nang hingal-hingal nih gargarah, bila bertobat masih diterima taubatnya. Nah, ini menurut Maturidiyah. Dan waktu terbit matahari dari maghrib atau sebelah barat hendak bertaubat nih orang Islam. Misalnya minum khamar lalu atau berjudi lalu hendak bertobat, tapi sudah matahari sebelah barat sudah timbul, masih diterima presiden. Nah nggak ada diterima tuh orang kafir hendak berislam waktu gara-gara ada kawa. Nah ini menurut mazhab Maturidiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Kita jangan juga panglah mantang-mantang diterima waktu gara-gara kena aja waktu gara-gara bertobat, jangan juga kayak itu. Mesti ya diingat kena. Wah ini juga kita nang bertobat itu bersegera kena aja madang nang timbul matahari sebelah barat ya jar. Karena menurut mazhab Maturidiyah bahwa aja bertobat waktu nah sawat mati kita ada sampat tetamun itu matahari sebelah barat itu. Nah jangan.
jangan kena-kena. Dan telah terdahulu sebutannya bahwa taubat orang yang murtad itu tiada diterima melainkan dengan melafazkan 2 kalimat syahadat dengan segala syaratnya yang telah tersebut di dalam pasal yang ketiga. Bila orang murtad hendak bertobat, Islam basalah baca 2 kalimat syahadat, ya kalah. Kemudian melepaskan semua agama selain Islam, melepaskan semua etikat selain etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya lah. Nah, itu. Soal, pertanyaan. Apabila taubat seseorang daripada suatu maksiat dengan segala syaratnya, kemudian maka jatuh lagi ia kepada maksiat itu, adakah batal taubatnya daripada maksiat itu, taubatnya yang dahulu daripada maksiat yang dahulu itu, atau tiada? Dan adakah kembali maksiat atau tiada? Nah, ini misalnya orang nih ketujuh berjudi bahari sayanya bertobat. Sakanya sebulan harus berjudi pulang. Nah berjudi pulang, bertobat pulang kan misalnya. Nah itu nang taubat yang dahulu tuh batal kada? Sebab maksiat nang diulangnya pulang nih. Nih jawab, tiada batal taubatnya daripada maksiat itu. Taubat yang dahulu itu sah aja, diterima Tuhan. Masalah maksiat nah hanya di bertaubat pulang bahasa gitu nah. Dan tiada kembali maksiat itu, artinya maksiat nang dahulu itu sudah dihapus Tuhan dosanya. Kada tabulik pulang gara-gara maksiat nang ada nih, kada tabulik pulang maksiat dahulu itu dosanya kada diampuni Tuhan sudah. Nah, dan tiada kembali maksiat yang taubat ia daripadanya. Pokoknya bila kita tuh bahari pernah maksiat, kita bertaubat, bujur-bujur taubatnya dihapus Tuhan. Ini kada tabulik lagi dengan sebab kita mengerjakan maksiat ke berikutnya. Nah, dan kembalinya kepada mengerjakan maksiat itu suatu maksiat yang lain pula. Inya maksiat pulang nih. Bahasa itu maksiat nak hanya pulang lain nang bare. Wajib atasnya taubat daripadanya, wajib pulang bertaubat atas maksiat nang hanya ini. Dan sahlah taubatnya yang kedua apabila diperoleh segala syaratnya. Amun yang maksiat yang kedua ini taubatnya cukup syaratnya diterima Tuhan. Pokoknya ini kita bila mengerjakan maksiat bertaubat kita langsung taubat sekalinya sehari 2 hari mengerjakan pulang maksiat itu pulang dengan Dewi bertaubat pulang kita. Sekalinya mengerja pulang bertaubat terus kita. Maksiatnya sama kah jenisnya? Beda kah jenisnya? Misalnya orang ini minum khamar, bertaubatnya dia mau Tuhan Allah nih dosanya nih. Sekalinya sebulan pulang, sekalinya apa kah? Pada kau melawani hawa nafsunya, minum khamar pulang, berarti sejenis nih. Bertaubat pulang, iya, itu. Sekalinya sebulan kemudian minum khamar pulang, bertaubat pulang, itu bertaubat terus kita bila setiap berdosa tuh, walaupun kita nih sehari itu jar 70 kali menggawi maksiat itu nah, tapi kita selang-salangi dengan taubat itu dianggap kita kada mengakali karena diselang-salangi dengan taubat. Zina ya taubatnya tadi amun inya dicambuk ya kalau apabila inya kada pernah kawin dicambuk 100 kali kemudian diasingkan, kira-kira tuh jarak kalau ada lagi kalau melakukan perzinahan minum khamar. Amunnya dilakukan hukum Islam insyaallah jarak inya nah. Nya masalahnya kan di negara kita ini kada berlaku hukum Islam itu ngecambuk nang dirajam tuh.
Jadi kita seadanya ya sudah. Kada dilaksanakan hukum Islam, misalnya orang minum khamar tadi kan berapa? 40 kali cambuk. Ternyata di negara kita ini kada berlaku hukum cambuk nih tuh. Cukupnya bertaubat kepada Tuhan, menyesal, diampuni Tuhan. Sakanya ini minum khamar pula. Kan kada berlaku nih hukum cambuk, taubat pulang nang kayak tadi. Taubat terus kita. Nah, walaupun misalnya sejenis kah maksiatnya atau nang berulang-ulang kali atau belain-lain kah. Pokoknya bila dosa apa aja bertobat kita. Negara kita ini kata berlaku hukum Islam, seandainya berlaku hukum Islam insyaallah jara amun dicampuk sampai 40 kali campuk yang bebaler-baler awak nih puring-puring pokoknya kunat kadahun lagi nah minum khamar apa jangan dihukum ulang. Nah, kenapa orang kadang-kadang berulang-ulang karena kada diberlakukan bang hukum Islam di negara kita ini lalu kayak mencuri kan kada potong tangan nih, mencuri pulang ya. Coba kalau potong tangan biasanya jangan mencuri dua buting pak potong dengan kayak apa lagi mencuri, potong tangannya sudah kayak betis lah. Nah, wajib atasnya taubat daripadanya dan sahlah taubatnya yang kedua apabila diperoleh segala syaratnya. Demikianlah dikiaskan yang ketiga dan yang keempat dan yang kemudiannya kan. Bila berulang-ulang dah melakukan sehari misalnya sehari itu 10 kali ada minum khamar. Cuman bila imba minum khamar bertaubat nih. Sekali saja minum khamar pulang bertaubat pulang gitu nah. Sejam pulang minum khamar pulang bertaubat pulang sama syaratnya diterima tuh Tuhan terus taubatnya tuh diampuni Tuhan terus tuh dosanya tuh walaupun berulang-ulang kali tapi bertaubat terus diampuni Tuhan terus dosanya tuh asal cukup syaratnya. Nah Tuhan tuh kan dulak lah mengampuni dosa kita ini kan ada dulak. Contoh misalnya naudzubillah min dzalik bang kita nih naudzubillah orang sehari ini berapa 10 kali berzinah tapi diselang-selangi dengan taubat penyesalan takkan apa jadinya tagawi pulang narangnya nafsu kada kau menahan hawa nafsu tagawi pulang Tuhan kedulak mengampuni itu baikannya Tuhan dah. Namun kita berbuat kesalahan kepada orang 3 kali orang tuh jara sudah memaafkan kita, tapi Tuhan tuh maha baik. Sampai 70 kali ke sehari misalnya kita melakukan dosa asal diselang-selangi dengan taubat, istighfar, menyesal, Tuhan ampuni. Karena kita nih kadang-kadang masum bang, kita nih kadang terjaga daripada dosa bang, pasti kita nih tegawi dosa itu nah. Nah, soal kita tamatakannya gini lah malam ini. Adakah wajib memperbaharui taubat apabila ingat akan dosa yang telah taubat ia daripadanya? Memperbaharui ini bukan ma'asai. Misalnya kita nih dulu misalnya pernah bahari melampok misalnya, cuma sudah bertobat dikembalikan hartanya kepada yang dirampok, sudah bertobat sekalinya tahun ini nah keingatan dosa bahari itu ingat bahari pernah mengajar dosa batu kita perbaharuilah taubat bahari itu. Nah jawab tiada wajib membaharui dia tetapi sunat yang demikian itu kada kan sudah bertaubat bahari diampuni sudah Tuhan sudah kada perlu diperbaharui. Seandainya diperbaharui bagus ya cuma kada wajib misalnya beristighfar pulang nih kepada dosa nang bahari pada sudah juga bang bahari itu bertobat bagus saya beristighfar sunat cuman kada wajib. Nah soal adakah sah taubat daripada suatu dosa serta mengakali akan dosa yang lainnya? Nah ini kan lain jenis nih. Nah misalnya orang nih misalnya pelaku riba misalnya ya kalau nah ini jawab dulu lah. Jawab sah taubat daripada setengah maksiat serta mengakali akan maksiat yang lain. Misalnya orang ini menggawi dua macam maksiat, kenapa?
melakukan transaksi riba lawan apa ya? Minum khamar misalnya lah. Minum khamar. Nah, lalu misalnya ini nih bertobat sebuting aja. Sebuting aja ini bertobat nampak minum khamar bertobat, tapi tetapnya riba ini kada kau meninggalkan. Nah, itu sah taubatnya daripada minum khamar itu. Walaupun inya melakukan transaksi riba, ini lain pulang taubatnya, bertobat pulang. Kadang gara-gara melakukan riba ini lalu taubat minum khamar kada diterima, ada. Diterima taubat minum khamar tuh. Masalahnya maksiat riba nih taubat pulang. Cuman kadang membatalkan taubat minum khamar tuh. Hampir sudahnya minum khamar tapi tetap melakukan riba misalnya. Itu dosa riba aja. Khamar sudah diampuni Tuhan dosanya. Nah, sah taubat daripada setengah maksiat serta mengakali akan maksiat yang lain. Dan jika ada maksiat yang dikekalinya itu dosa besar sekalipun, kayak riba itu kan dosa besar. Dari karena muafakat itu sepakat sekalian ulama atas bahwasanya kafir apabila masuk Islam iya, dan taubat iya daripada kafirnya, serta mengakali ia akan setengah maksiat, sahlah taubatnya dan Islamnya, dan tiada disiksa ia melainkan atas maksiat yang dikekalinya kemudian daripada Islamnya. Kayak orang kafir tuh. Jadi waktu kafir itu kan banyak yang dilakukan, ada sembahyang ya, kalau melakukan pembunuhan waktu kafir tuh, melakukan apa riba, minum khamar. Tapi bila ini sudah masuk Islam, dosa-dosanya waktu kafir itu diampuni Tuhan. Al-Islam yahdimu ma qablahu. Islam itu meruntuh dosa yang sebelumnya kafir. Jadi sepertinya lahir daripada perut ibu kan ada berdosa. Tapi kan ini imbah Islam tuh ada dosa nang dikekalinya. Kenapa misalnya kadang-kadang kau ditinggalkannya berzina, apakah pacaran kah? Itu lain pulang misalnya ada masalah inya nang sudah nang Islam tuh sudah habis dosanya kayak lahir daripada perut ibu. Masalahnya imbah Islam tuh melakukan dosa tuh bahasa pulang ditulis dosa. Bahasa pulang. Nah, masalahnya itu kinanya bertobat daripada dosa itu disuruh. Pokoknya tapi dosanya yang sebelum Islam tuh diampuni Tuhan. Karena Islam itu menghapus dosanya sebelum Islam. Adapun segala maksiatnya yang diperbuatnya di dalam kufurnya, maka diampuni oleh Allah Ta'ala baginya dengan Islamnya hanya Allah. Orang itu sebelum Islam macam-macam dosa, jadi ketua preman, ketua mafia. Tapi bila ia sudah masuk Islam, diampuni Tuhan. Pengedar narkoba, banyak membunuh orang, itu diampuni Tuhan gara-gara masuk Islam tadi. Masalahnya bahasa pulang yang Islam itu maksiat, itu lain pulang misalnya itu perlu kepada taubat nang bahasa pulang bertobat. Nah, hubaya perhatian. Hai sekalian ikhwan, saudaraku, jarak sedatu kelampaian, hendaklah engkau berbanyak-banyak taubat dan istighfar. Wah, ini juga nih, daripada segala maksiat pada tiap-tiap malam dan siang. Menkawa jangan kurang daripada 100 kali sehari baca istighfar, atau 70 kali sehari baca istighfar lawan Tuhan. Bagus baca istighfar di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang beriman itu di waktu sahur mereka minta ampun lawan Tuhan. Astagfirullahalazim kan. Nah, dari karena Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau jemu daripada jangan dulak kita minta ampun lawan Tuhan. Tuhan aja kada dulak mengampuni kita. Seharusnya kita jangan dulak minta ampun lawan Tuhan. Sebagaimana misalnya kita kada dulak maksiat. Maksiat ini minang kecanduan. Bilang setiap hari. Nah, ulah juga istighfar nih jangan jemu, jangan dulak. Jangan koler. Nah, dari karena Allah Subhanahu wa taala mengasihi akan segala mereka yang berbanyak-banyak taubat daripadanya. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah taala suka sayang mencintai orang yang bertaubat.
Orang yang bertaubat ini jadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Bermula Allah yang lebih mengetahui dengan yang benar. Wa ilaihil marji'u wal ma'ab, dan kepadanya Allah tempat kembali kita. Wal ma'ab sama. Waffaqani Allahu wa ikhwani fillah. Semoga memberi taufik akan daku ujada atau kelampain oleh Allah, wa ikhwani, dan saudara-saudaraku fillah, saudara karena Allah. Mudahan kita ini termasuk diakui sidin saudara sidin. Li taati, untuk taat kepada Allah, wal matabi, bertaubat kepada Allah, wa ghafarali, dan mudah-mudahan mengampuni Allah bagiku ya sidin, wali walidayya, dan bagi kedua ibu bapakku ya sidin, walahum, dan bagi mereka nang ikhwani fillah tadi, saudara-saudaraku seiman seagama tadi, mudahan diampuni Tuhan juga ya sidin. Waliman tafa'a bihadzal kitabi, dan mudahan juga Tuhan mengampuni liman, bagi orang yang intafa, mengambil manfaat, bihadzal kitab, dengan ini kitab, mempelajari ini kitab, mengamalkan ini kitab, membaca ini kitab, tuh intafa. Amin ya sidin. Mudahan Allah Ta'ala mengabulkan doa kita ya sidin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan semoga salawat rahmat Allah tercurah kepada penghulu kita Nabi Muhammad, dan atas keluarganya, sahabatnya, dan kesejahteraan juga semoga tercurah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan kita seberataan kawa mengamalkan isi kitab ini, dan mudah-mudahan kita dapat berkah datu kelampaian mengarang ini kitab, dan mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau dan terkumpul dengan beliau nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.